Bagaimana jadinya? Kalau seorang bos hotel bintang 5, pura-pura jadi pegawai kasar di hotel pesaingnya sendiri. Demi mengungkap kebusukan yang tersembunyi, RD, sang CEO cerdas, kembali turun ke jalan tanpa identitas, dan kali ini, ia menemukan musuh lamanya yang diam-diam, menyusun rencana balas dendam. Siapa yang akan terkena jebakan lebih dulu? Lantai marmer Hotel Crystal Majesty berkilau seperti cermin, memantulkan lampu gantung kristal yang menggantung megah di langit-langit. Para tamu sibuk berlalu lalang dengan koper mahal dan pakaian berkelas. Musik instrumental lembut mengalun dari speaker tersembunyi. Semua tampak sempurna, hingga seorang pria berpakaian kompang-camping tiba-tiba masuk ke dalam lobi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Sepatu jebolnya nyaris tak berbunyi saat menyentuh lantai licin itu. Rambutnya gimbal dan kusut, sebagian menutupi wajahnya yang dekil. Tangannya menggenggam erat sebuah karung lusuh yang entah berisi apa. Matanya menyapu ruangan, bukan dengan rasa takut, melainkan seperti sedang menilai dan mengamati seisi ruangan. Sontak sunyi. Hanya detik jam di dinding yang terdengar. Seorang resepsionis wanita yang semula tersenyum ramah kepada tamu, mendadak membeku. Wajahnya berubah tegang saat pria itu mendekat ke meja depan. Maaf, Anda salah tempat," kata resepsionis dengan suara dibuat setenang mungkin. Tapi, nada jijiknya tak bisa disembunyikan. Cleaning service yang sedang mengepel berhenti sejenak, menatap dengan dahi berkerut. Dua tamu asing yang tengah duduk di sofa, melirik penuh rasa tak nyaman. Tapi yang paling mencolok adalah sekelompok staf wanita, yang duduk di pojok dekat ruang lounge. Mereka tertawa geli sambil menutup hidung dengan tisu. "Gila ya, ini gembel. Dari mana sih? Nekat banget masuk hotel beginian," gumam salah satu dari mereka. Pak Satpam!" teriak salah satu staf sambil berdiri, menunjuk si pria kompang-camping itu dengan gaya dramatis. "Tolong usir gembel ini dari sini. Saya pengen muntah liatnya." Beberapa staf lain ikut tertawa, seperti menonton lelucon live. Tanpa basa-basi, dua satpam menghampiri pria itu dengan ekspresi keras. Mereka langsung memegang lengannya dari kanan dan kiri. "Hei! Ini hotel, bukan tempat penampungan. Keluar kamu!" bentak salah satu satpam. "Bentar, saya cuma mau suara." Pria itu pelan, nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk reaksi orang-orang. "Gak ada mau. Sana keluar sebelum tamu lain kabur," bentak satpam yang lain. Dengan kasar, pria itu diseret melewati pintu kaca yang masih terbuka. Karungnya nyaris terjatuh, tapi ia mengangkatnya lagi tanpa perlawanan. Para staf menatap pemandangan itu dengan puas, seolah mereka telah menyelamatkan hotel dari malapetaka. Tak satu pun yang bertanya siapa dia, atau kenapa ia datang. Tak satu pun yang menunjukkan sedikit pun empati. Pria itu terduduk di depan halaman hotel, mengusap lutut celananya yang kotor. Tatapannya lurus ke depan. Tapi anehnya, ia tak terlihat kesal. Justru ada senyum tipis di bibirnya. Sebuah senyum yang membuat orang bisa merinding jika memahaminya. Dengan pelan, ia melirik ke pojok kanan atas gedung hotel. Di sana, tersembunyi di balik pot bunga gantung dan ventilasi, ada sebuah kamera kecil yang mengarah tepat ke arah lobi. Kamera itu merekam segalanya, setiap kata hinaan, setiap tatapan jijik, setiap tawa menyakitkan. Dan tentu saja, wajah mereka yang memperlakukan manusia lain seperti sampah. Senyum pria itu makin lebar. Kali ini lebih tenang. Ia berdiri perlahan dan menepuk-nepuk debu di bahunya. "Bagus, sangat bagus," gumamnya lirih. Tak ada yang tahu siapa pria itu sebenarnya. Mereka hanya melihat luarnya. Pakaian kompang-camping, rambut tak terurus, dan bau yang menyengat. Tapi mereka lupa, terkadang penampilan menipu, dan kali ini, mereka telah melakukan kesalahan besar. Pria itu berjalan menjauh, karungnya terayun, perlahan, di pundak. Tapi sebelum belok di tikungan, ia menoleh sejenak ke arah logo emas besar, bertuliskan Crystal Majesty Hotel, di atas pintu masuk. Matanya menyipit. "Aku akan kembali," bisiknya. Dan ketika ia kembali nanti, segalanya tak akan pernah sama lagi. 3 hari sebelum kejadian itu, di sebuah ruangan kantor minimalis di lantai 45, sebuah gedung pencakar langit Jakarta, seorang pria berdiri menghadap jendela besar dengan segelas kopi hitam di tangan. Dari balik kaca, kota metropolitan terlihat sibuk dan gemerlap, namun pikirannya justru sedang menelusuri sesuatu yang jauh dari cahaya. Kegelapan di balik senyuman karyawan. Dialah RD Prasetya, CEO muda berusia 32 tahun, pewaris tunggal jaringan Hotel International Prasetya Majesty Group.
Sepulangnya dari Amerika setelah menyelesaikan program MBA dan praktek bisnis hospitality, ia menemukan laporan yang membuat alisnya berkerut. Banyak keluhan tamu terhadap hotel flagship Nia, Crystal Majesty, tak ditindaklanjuti. Tingkat retensi karyawan menurun, dan survei kepuasan tamu turun drastis dalam 6 bulan terakhir. Namun yang membuatnya benar-benar terusik adalah laporan audit internal yang terasa terlalu rapi, terlalu sempurna. Ada yang disembunyikan, gumam Ardi sambil menyesap kopinya. Ia tahu, sistem yang baik bisa rusak oleh manusia yang salah. Dan jika laporan-laporan itu terlalu bersih, bisa jadi semua hanya pencitraan. IAB, cara untuk melihat wajah asli dari para karyawannya. Bukan saat mereka sedang diawasi, tapi saat mereka merasa tak sedang dinilai. Saat mereka percaya bahwa kekuasaan tidak sedang memperhatikan. Dari situ, lahirlah rencana gilanya, menyamar menjadi gembel, audit karakter, langsung dari Medan. Ujar Erdi kepada sekretaris pribadinya, Rangga. Saat menyusun strategi, Rangga sempat kaget, bahkan menentang ide itu. Tuan Erdi, Anda CEO, Anda nggak bisa mempertaruhkan reputasi dengan menyamar begitu. Tapi Erdi hanya tersenyum. Justru karena aku CEO, aku harus tahu siapa saja yang layak menyandang seragam perusahaan ini. Ia meminta dibuatkan penyamaran, sempurna pakaian kumuh, rambut palsu gimbal, bahkan bau tubuh yang sengaja diciptakan dengan campuran bawang dan oli bekas. Ia menolak pengamanan ketat dan hanya membawa satu alat komunikasi kecil tersembunyi, serta sebuah kamera tersembunyi di lubang kancing bajunya. Tujuannya hanya satu, masuk ke Crystal Majesty dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Siap, yang masih punya hati, di kepalanya, Erdi sudah membagi jenis karyawan ke dalam 3 kelompok. Mereka yang hanya ramah karena tahu sedang diawasi. Mereka yang kejam pada yang lemah, tapi menjilat pada yang kuat. Dan yang terakhir yang paling. Langkah mereka yang tetap baik, meski tak ada yang menilai. Ia ingin menemukan yang terakhir itu. Karena dari situlah masa depan hotel ini dibangun. Rencana ini tak diumumkan kepada manajemen manapun. Bahkan kepada direktur operasional. Hanya 3 orang tahu. Dirinya, Rangga, dan seorang IT dari Amerika, yang mengatur akses langsung dari kamera tersembunyi. Kita akan merekam semua respon mereka, bukan dengan drone atau CCTV, tapi dari cara mereka memperlakukan orang yang mereka anggap rendah. Ujar Ardi tegas. Dan begitulah, 3 hari kemudian, pria dengan wajah kotor, baju sobek, dan karung lusuh itu melangkah masuk ke lobi hotel mewah miliknya sendiri. Ia memperhatikan setiap tatapan jijik, mendengar setiap tawa menghina, dan mencatat semuanya dalam pikirannya. Tapi bukan kemarahan yang tumbuh di dadanya saat ia diusir seperti sampah. Justru rasa lega karena ia tahu topeng sudah mulai terlepas. Kini, ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk kembali bukan sebagai gembel, tapi sebagai pemilik seluruh tempat itu. Dan saat ia kembali, wajah-wajah yang tadi menertawakannya akan menyesal. Karena pria yang mereka hina, ternyata adalah orang yang menentukan nasib mereka. Angin sore menerpa wajah Ardi saat ia duduk termenung di taman kecil di sisi timur hotel, tak jauh dari tempat parkir karyawan, masih mengenakan pakaian gembelnya. Ia memperhatikan aktivitas para pekerja yang lalu-lalang, tanpa memperdulikan kehadirannya. Beberapa memalingkan muka, yang lain pura-pura tak melihat. Namun di tengah semua itu, seseorang menghentikan langkahnya. Seorang gadis muda dengan seragam op biru pudar, menenteng kantong plastik berisi sisa makanan dari kantin. Wajahnya sederhana, kulitnya kecoklatan karena matahari, dan rambutnya dikunci rapi. Namanya, Sari, peserta magang dari sekolah kejuruan di pinggiran kota. Sari sempat ragu saat melihat pria lusuh itu duduk sendirian. Tapi kemudian ia melihat tatapan mata yang lelah. Bukan lelah karena tidur di jalan, tapi lelah karena terlalu sering dihakimi. Ia mendekat pelan. Pak, udah makan belum? Tanyanya pelan. Erdi mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Tak. Ada nada jijik, tak ada sinisme, hanya perhatian tulus. Ia menggeleng pelan. Sari tersenyum dan mengeluarkan sebungkus roti, isi dan 1 kotak susu kotak kecil dari plastiknya. Ini sisa makan siang saya tadi, masih bersih kok, saya belum sempat makan. Ambil aja Pak, Bapak kelihatan capek banget. Erdi tak segera menjawab. Ia hanya menatap gadis itu beberapa detik. Dalam diam, dadanya terasa hangat di tengah dunia yang mulai kehilangan rasa kemanusiaan. Masih ada 1 jiwa yang bersinar. Kenapa kamu kasih saya? Kamu nggak takut dikira aneh? Tanya Erdi, menjaga suara tetap serak seperti penyamarannya. Sari tertawa kecil. Saya juga orang susah Pak. Kalau saya jadi bapak, pasti juga pengen ada yang bantu.
Lagian, bantu orang kan nggak salah. Coaben, sederhana itu menghujam jauh ke dalam hati Erdi. Ia mengangguk pelan dan menerima roti itu dengan tangan gemetar. Terima kasih. Namun momen itu tak bertahan lama. Dari Kejohan, seorang cleaning service senior yang juga supervisor op, memanggil dengan nada tinggi. Sari, kamu ngapain ngobrol sama Gembel? Astaga, kamu bikin malu hotel. Masuk sekarang. Sari menoleh gugup. Maaf bu, saya dia kelihatan lapar. Biarin aja, nanti kamu ketularan penyakit. Udah, jangan aneh-aneh. Fokus kerja. Sari menunduk dan segera beranjak pergi. Tapi sebelum itu, ia sempat menoleh ke Erdi dan berbisik. Semoga kenyang ya. Pak, Erdi memperhatikan langkah Sari yang sepat-sepat menghilang ke dalam pintu belakang hotel. Dalam diam, ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari balik bajunya dan menuliskan satu nama. Sari, op magang, baik hati, empati tinggi. Lalu, ia menambahkan satu catatan kecil di bawahnya. Satu cahaya kecil di tengah gelapnya sistem yang busuk. Hari itu, Erdi tak makan roti itu. Ia simpon baik-baik. Di dalam tas lusuhnya bukan karena lapar, tapi sebagai pengingat bahwa masih ada harapan di tempat ini. Harapan yang hadir dalam wujud seorang gadis op magang, yang bahkan mungkin tak dianggap penting oleh manajemen. Namun, di mata Erdi, Sari lebih berharga daripada semua manajer berkemeja rapi yang sibuk mencitrakan diri. Dan dalam hati, Erdi sudah berjanji, jika waktunya tiba, gadis ini akan jadi orang pertama yang mendapat tempat istimewa di perubahan besar yang akan ia lakukan. Ia tersenyum kecil, lalu bangkit dari tempat duduk. Matahari mulai turun, dan malam segera datang. Tapi di balik kegelapan, sebuah nama telah bersinar terang. Sari, pagi itu, suasana Hotel Crystal Majesty tampak berjalan seperti biasa. Lobi bersih mengilap, resepsionis berdiri tegak di balik meja dengan senyum formal. Dan staf-staf wanita sibuk membetulkan riasan di balik cermin toilet staf. Semuanya tampak normal hingga sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan pintu putar utama. Dari dalam mobil keluar seorang pria muda berpenampilan rapi. Setelan jas hitamnya tampak mahal. Jam tangan di pergelangan kiri bersinar mencolok, dan langkah kakinya mantap. Seorang bellboy nyaris menjatuhkan koper yang dibawanya saat melihat siapa yang turun dari mobil. Ya Allah, itu Pak Erdi Prasetya, cowoknya sendiri, gumamnya gugup. Resepsionis wanita yang kemarin ikut menertawakan si Gembel, sontak membeku. Wajahnya pucat pasi saat mengenali pria muda itu. Begitu juga dengan para staf lainnya. Beberapa buru-buru merapikan baju, sebagian lagi saling melempar pandang panik. Salah satu staf wanita, Lala, yang kemarin terang-terangan menghina Gembel dengan suara keras, tiba-tiba berjalan cepat ke arah Erdi sambil tersenyum lebar. Selamat pagi Pak, Erdi. Wah, Bapak makin ganteng aja sekarang. Saya Lala, resepsionis senior. Masih ingat saya kan? Suaranya dibuat manis, seperti madu. Namun Erdi hanya meliriknya sekilas, tanpa ekspresi. Ia melewatinya begitu saja, seolah tak mengenalnya lalu berhenti. Di depan meja resepsionis, saya akan check-in, siapkan kamar suite pribadi, dan beritahu semua manajer bahwa saya akan tinggal di sini selama 1 minggu penuh. Ucapnya dingin. Resepsionis menelan ludah. Baik, Pak. Apakah ada keperluan khusus? Yah, kata Erdi sambil menatap lurus, matanya tajam seperti mata elang. Saya ingin mengamati semua yang bekerja di sini, tanpa pengumuman, tanpa perayaan, tak perlu liputan. Hukapi, mereka bekerja seperti biasa. Ucapan itu seperti bom yang meledak pelan. Dalam beberapa jam, kabar kedatangan Seicho muda menyebar cepat ke seluruh lantai hotel. Semua kepala departemen panik, staf saling berbisik, dan manajer shift mulai menyusun strategi pencitraan mendadak. Namun yang paling gemetar adalah orang-orang yang kemarin dengan torang-torangan memperlakukan Gembel itu seperti sampah. Lala, yang semula percaya diri, kini tak bisa fokus bekerja. Ia sibuk memastikan rambutnya rapi dan lipstiknya sempurna, sambil sesekali mendekat ke ruang tunggu VIP, berharap bisa mendapat perhatian dari Erdi. Tak jauh dari situ, Pak Denny manajer operasional menyuruh bawahannya untuk menyingkirkan cleaning service yang suka membantah dan mengganti makanan karyawan dengan menu lebih baik selama 1 minggu penuh. Tapi Erdi bukan orang bodoh. Ia tahu semua ini cuma kamuflase. Ia tidak datang untuk disambut hangat atau dijilat dengan senyuman palsu. Ia datang untuk melihat wajah asli dari sistem yang telah lama membusuk.
Malam harinya, RD duduk di balkon kamar suite sambil membuka laptop. Ia memutar ulang rekaman dari kamera tersembunyi yang dipasang di bajunya saat menyamar. Ia memperhatikan ekspresi wajah orang-orang. Setiap hinon, setiap tawa, setiap ejekan, semua terekam jelas. Dan di sela-sela itu, ada satu momen yang paling ia ulang. Ketika Sari, si op magang, memberikan roti dan senyuman tulus tanpa tahu siapa dirinya, RD mencatat ulang satu agenda penting. Temui Sari secara langsung, tapi diam-diam. Minggu pengamatan ini baru dimulai, dan RD sudah mempersiapkan beberapa penyamaran baru untuk menyusup ke area dapur, laundry, bahkan ruang istirahat staf. Ia tak butuh laporan manis. Ia ingin melihat yang sesungguhnya. Hotel ini telah lama berdiri megah, tapi jika pondasi karakternya rapuh, maka tak ada artinya semua kemewahan. Dan kini, sang pemilik tak lagi melihat dari atas menara, tapi sudah turun ke lantai bawah, mengamati dalam diam. Hari ketiga RD di Hotel Crystal Majesty, tapi kali ini, ia tak lagi hanya duduk di kamar suite sebagai CO. Dengan bantuan tim kecil kepercayaannya, ia menyamar lagi kali ini sebagai bellboy baru bernama Rian. Rambutnya disisir biasa, wajahnya diberi sedikit jerawat buatan agar terlihat bocah magang. Dan ia mengenakan seragam merah marun yang sedikit kebesaran. Tak banyak yang memperhatikan. Bagi manajemen, bellboy hanyalah peran pinggiran, dan itu menguntungkan. RD bisa bebas masuk ke dapur, lorong-lorong staf, dan mendengar percakapan tanpa sensor. Di balik wajah ramah yang sering mereka pamerkan, ke tamu, tersimpan wajah asli yang sangat berbeda. Suatu siang, saat sedang membawakan koper tamu VIP ke lantai 10, ia melihat seorang tamu asing memberikan tip sebesar Rp500.000 kepada bellboy senior. Tapi sesaat kemudian, tip itu langsung diambil oleh seorang pria gemuk berbaju rapi Pak Dani, manajer operasional. Ini milik hotel. Semua tip besar wajib disetor ke kantor. Kamu nggak mau masuk daftar hitam kan? Bisik Danny dingin sambil menatap tajam. Bellboy itu hanya mengangguk patuh. RD mencatat semuanya. Dan kamera mikro yang tersembunyi di dasi klip Nia merekam dengan jelas. Keesokan harinya, RD menyamar lagi. Kali ini sebagai tamu biasa dengan nama samaran Tuan Fajar. Memesan kamar kelas ekonomi saat sarapan di restoran. Lantai dasar, ia mencium bau tak sedap dari sup yang disajikan. Ia curiga dan diam dayung memeriksa tempat penyimpanan dapur. Di sana, ia melihat label tanggal pada beberapa bahan makanan sudah lewat masa kedaluarsa 3 hari. Seorang chef junior terlihat gusar dan berbisik pada rekannya. Ini ayam udah asam banget, tapi Pak Dani bilang tetap masak aja buat tamu ekonomi, katanya. Yang penting bukan untuk tamu suite, RD mencatat lagi. Rasa muaknya semakin memuncak. Ia tak percaya hotel bintang 5 miliknya tega membedakan perlakuan tamu berdasarkan kelas. Padahal, brand yang ia bangun sejak awal adalah, semua tamu adalah raja. Di sore hari yang lain, RD masuk ke ruang cleaning service saat jam istirahat. Ia berpura-pura sebagai pekerja baru yang butuh petunjuk. Di sana, ia mendengar keluhan dari 2 petugas cleaning wanita. Aku kemarin lihat tamu Kak, Maret tahun 12-9, jatuh di kamar mandi karena lantai bocor, ujar salah satunya. Tapi pas aku lapor, malah dimarahin. Katanya, jangan sok tahu, kita nggak boleh lapor langsung ke atasan pusat. Ya, kalau kita omong jujur bisa-bisa kita yang dipecat, jawab yang lain. Mereka tidak tahu bahwa orang yang sedang mereka ajak bicara adalah atasan pusat itu sendiri. Dalam diam, RD mulai menyusun puzzle besar. Ia tahu, Pak Dani bukan hanya menindas bawahannya, tapi juga menciptakan budaya ketakutan. Para staf takut bicara, takut berpendapat, dan lebih parahnya, takut berbuat benar. Tapi di tengah semua kebusukan itu, satu nama terus terngiang di kepalanya, Sari. Gadis op magang itu tetap bekerja dengan jujur dan rajin. Bahkan saat disuruh bersih-bersih di toilet yang bau, dan dikambing hitamkan karena kesalahan staf lain, ia tak pernah mengeluh. RD sempat melihat Sari ditegur lagi oleh supervisor, karena dianggap terlalu dekat dengan tamu. Kamu tuh op, jangan senyum-senyum ke tamu. Nanti disangka genit, fokus kerja, bentak supervisor itu. Namun Sari hanya menunduk dan mengangguk, lalu melanjutkan tugasnya tanpa membantah. RD mengamati dari jauh, dan sekali lagi, ia menulis dalam buku kecilnya, Sari, tetap jujur dalam tekanan, tidak kehilangan nurani, meski dunia di sekelilingnya gelap. Hari mulai malam saat RD kembali ke kamar suite-nya. Ia membuka laptop, memindahkan rekaman dari kamera dasi ke folder khusus yang telah dikunci.
Semua bukti sedang terkumpul. Semua topeng sedang rontok satu persatu. Dan saat waktunya tiba, semua yang sembunyi di balik topeng akan berdiri di hadapan kebenaran. Tak bisa lagi lari. Di ruang kerjanya yang mewah, Pak Dhani, manajer operasional hotel Crystal Majesty, menatap layar CCTV sambil mengecilkan volume. Ia memandangi sosok RD yang sedang menyamar sebagai bellboy dengan tatapan curiga. Bibirnya menyeringai tipis. Mata menyipit penuh kecurigaan. "Jadi ini permainanmu, RD Prasetya," gumamnya pelan. "Kau pikir aku tidak tahu siapa kau sebenarnya?" Pak Dhani bukan orang sembarangan. Ia sudah bekerja puluhan tahun di industri perhotelan. Dan dulu, ia adalah rival langsung ayah RD, mendiang Prabowo Prasetya, pendiri jaringan Hotel Majesty Group. Namun nasib membelokkannya, Prabowo menang, Dhani tersingkir. Namun, dendam lama belum mati. Saat RD mengambil alih kepemimpinan, Dhani melihat peluang emas. Ia bertekad untuk menghancurkan hotel flagship ini dari dalam, perlahan tapi pasti. Ia membentuk sistem kerja yang berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi. Siapa yang tunduk padanya, aman. Siapa yang terlalu jujur, tersingkir. Sistem tip yang seharusnya diberikan langsung ke karyawan bawah, kini masuk ke kantong atasannya. Pelayanan jadi standar dua muka. Ramah di depan, busuk di belakang. Both. Makanan sisa atau hampir kedaluarsa, kerap dipoles dan disajikan ulang untuk tamu ekonomi. Semua itu dilakukan di bawah pengawasan Dhani, dan tak ada yang berani melawan sampai RD datang. Sayangnya, Dhani bukan orang yang akan diam. "RD memang cerdas," ujar Dhani kepada asistennya, Mira, staf senior yang juga loyal padanya. "Tapi, dia masih muda dan anak muda. Gampang terpancing emosi." Mira melirik ke layar. Ia melihat RD menyapa seorang staf cleaning service di lorong. "Itu si Sari, op magang yang kemarin sempat ngobrol sama dia pas jadi gembel," bisik Mira. "Dia polos banget, nggak tahu apa-apa." Dhani tersenyum licik. "Justru itu menarik," katanya sambil mengetik sesuatu di laptop. "Kita buat Sari Sioliola terlibat pencurian. Dia akan panik, ngomong ke RD. Dan RD akan pasang badan. Saat itu kita jebak mereka berdua. Kalau berhasil, RD kelihatan melindungi pelanggaran. Kita bisa pakai itu buat desak Dewan Direksi agar mencabut mandatnya," lanjut Dhani dengan yakin. Sementara itu, RD sedang duduk di kamar hotelnya, membuka catatan kecil yang sudah penuh coretan. Nama Sari dilingkari dengan pena biru, dan di bawahnya tertulis, "Tulus, berani, satu-satunya yang layak diberi kesempatan." Ia memutar ulang rekaman tersembunyi dari kamera kecil di jasnya saat menyamar. Tangannya mengepal saat melihat Pak Dhani mengambil amplop tip dari resepsionis, lalu mengangguk santai ke petugas keuangan. "Sistem ini busuk," desah RD pelan. "Ayah tahu takpis." Lama-lama sembunyi. Tapi ia juga belum punya bukti lengkap yang kuat secara hukum. Ia butuh bukti satu lagi yang melibatkan Dhani secara langsung dalam tindakan sabotase atau korupsi. RD memutuskan untuk menemui Sari malam itu di tempat op biasa berkumpul. Ia membawa 2 kopi panas dan sepotong roti dari lounge. "Sorry, Yang," sedang duduk di tangga darurat. Tampak kaget tapi senang. "Pak, RD," katanya pelan. Anggap saya bukan siapa-siapa malam ini," jawab RD sambil duduk di sebelahnya. "Saya cuma ingin tanya satu hal. Kamu percaya keadilan masih ada?" Sari menatapnya, kemudian mengangguk perlahan. "Saya percaya, asal masih ada orang baik yang mau perjuangkan." Jawaban itu membuat RD terdiam sesaat. Lalu, ia tersenyum. "Kalau begitu, bantu saya," katanya pelan. "Tapi kamu harus hati-hati, karena orang jahat di tempat ini bukan cuma satu." Tanpa mereka sadari, dari balik kamera CCTV, Dhani sedang memantau. Raut wajahnya mengeras, dan tangannya mengepalkan mouse di mejanya, hingga retak kecil terdengar. "Dimulai RD," gumamnya. "Dan kali ini, aku yang akan menang." Siang itu, suasana lobi Crystal Majesty terasa lebih tegang dari biasanya. Semua staf tampak gelisah, saling berbisik dan melirik ke arah satu titik. Sari, gadis magang yang selama ini dikenal pendiam dan rajin itu, kini berdiri di tengah ruangan. Dikelilingi para staf, manajer, dan security hotel. Di tangan Pak Dhani, manajer operasional, tergenggam sebuah kalung berliontin berlian milik tamu VIP. "Ini ditemukan di loker kamu, Sari," serunya keras. "Kamu tahu konsekuensinya mencuri barang tamu, kan?" Sari terkejut bukan main. "Sumpah, Pak, itu bukan milik saya. Saya bahkan nggak pernah buka loker selain loker saya sendiri."
tapi tak ada yang membela. Beberapa staf wanita yang pernah menertawai si gembel, kini menatap Sari dengan senyum sinis, seperti menunggu kehancurannya. Satpam sudah bersiaga di belakang, siap membawa Sari ke ruang keamanan. Air mata Sari menetes. Ia gemetar, bukan karena takut dipenjara melainkan karena rasa terhina. Ia telah bekerja keras, menolak suap dan ikut arus perilaku buruk staf lain. Ia hanya ingin magangnya selesai, agar bisa bantu orang tuanya di kampung. Tapi hari itu, semuanya runtuh. Tidak ada CCTV yang merekam kamu menaruh kalung ini, Sari, kata Pak Dani. Suaranya lebih pelan tapi menusuk. Tapi, kita semua tahu, kamu satu-satunya staf yang keluar masuk kamar itu pagi tadi. Sari mencoba menjelaskan bahwa ia hanya membersihkan kamar sesuai jadwal shift. Namun mulutnya gemetar, dan semua suaranya tenggelam dalam bisik-bisik penghakiman. Tanpa sepengetahuan mereka, dari balik sudut ruangan di dekat lift, seseorang mengamati dengan mata tajam. Erdi berdiri dengan wajah tegang. Ia telah menyamar sebagai tamu sejak pagi, menyaksikan bagaimana staf memperlakukan tamu biasa dan karyawan junior. Tapi kali ini, rasa sabarnya benar-benar diuji. Ia tahu, ini bukan kecelakaan. Kalung itu tak mungkin kebetulan berada di loker Sari. Ia tahu siapa pemilik kalung itu, seorang wanita sosialita yang punya kedekatan khusus dengan manajer keuangan hotel. Ardi juga tahu, Pak Dani mulai mencurigainya minggu ini. Dan ini, langkah pertama mereka, menjatuhkan satu-satunya staf yang jujur dan menjadi mata Ardi tanpa sadar. Namun Erdi menahan diri. Ia harus menyelesaikan penyamarannya sampai akhir. Jika ia muncul sekarang, semua musuh akan waspada, dan bakti-bakti yang ia kumpulkan selama ini bisa sia. Dengan rahang mengeras, Erdi meninggalkan tempat itu perlahan. Ia tak sanggup melihat Sari dijatuhkan begitu rendah. Tapi ia juga tahu ini akan menjadi titik balik. Saat dendam lama Pak Deni membakar akalnya, ia telah membuat kesalahan besar, menyentuh orang yang salah. Malam harinya, di kamar penthouse yang kini menjadi markas rahasia Erdi selama penyamarannya, pria muda itu menatap layar laptopnya. Rekaman CCTV dari jalur servis menunjukkan seseorang menyelinap ke ruang loker jam 5:12 pagi. Bayangan gelap, bertopi, dan bertubuh besar sangat mirip salah satu supervisor shift malam. Ketahuan juga, gumam Ardi. Ia menyimpan video itu ke flash disk. Besok, permainannya berubah. Di tangan kirinya, ia membuka catatan kecil. Ia menuliskan satu kalimat, Sari adalah kunci. Jika dia hancur, integritas seluruh hotel ikut mati. Malam itu, Sari duduk sendirian di ruang keamanan. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah total. Tapi ia menatap langit malam dari jendela, sempit di sudut ruangan, dan berbisik dalam hati. Ya Allah, kalau aku memang gak salah, tolong tunjukkan kebenaranmu. Dan Tuhan sepertinya sudah mengirim jawabannya. Dalam wujud seorang Secho yang menyamar, yang siap membuka topeng-topeng palsu, yang selama ini mendominasi hotel megah itu. Suasana ruang konferensi utama Hotel Crystal Majesty terasa berbeda pagi itu. Tidak seperti biasanya, semua karyawan dari berbagai divisi resepsionis, housekeeping, kitchen, managerial, hingga cleaning service dipanggil, hadir oleh notifikasi resmi dari kantor pusat. Tak satu pun tahu pasti apa yang sedang terjadi. Hanya bahwa CEO muda, Ardi Prasetya, akan memimpin langsung rapat penting ini. Di podium depan, Erdi berdiri tegak dengan ekspresi dingin dan penuh wibawa. Ia mengenakan setelan jas hitam elegan, yang mencerminkan posisinya sebagai pemimpin jaringan hotel bintang 5 yang terkenal seantero Asia. Tapi kali ini, bukan untuk berbicara tentang laporan keuangan atau strategi bisnis. Ini adalah hari penghakiman, hari ketika topeng-topeng akan dilepas. Dan kebenaran ditelanjangi. Terima kasih sudah hadir, ucap Ardi datar. Matanya menyapu seluruh ruangan. Selama 1 minggu terakhir, saya tinggal di hotel ini sebagai tamu anonim dan juga sebagai staf penyamar. Seluruh ruangan langsung riuh. Beberapa saling berpandangan, wajah pucat, jantung berdegup lebih cepat. Erdi mengangkat tangannya, meminta diam. Ia menekan tombol remote dan layar LED raksasa di belakangnya menyala. Rekaman CCTV diputar. Tayangan pertama menunjukkan seorang pria berpakaian lusuh yang gembel masuk ke lobi hotel. Terlihat bagaimana para staf wanita tertawa, menghina, dan memanggil satpam. Tampak jelas bagaimana pria itu diusir secara kasar dan dilempar keluar oleh security hotel. Seketika ruangan sunyi, tidak ada tawa, hanya suara napas dan detak jantung yang bergemuruh. Pria itu adalah saya, ujar Ardi tegas.
Beberapa pegawai wanita langsung menunduk. Security yang kemarin ikut mengusir berdiri gemetar. RD melanjutkan presentasi menampilkan klip lain yang menunjukkan bagaimana tip dari tamu dicuri oleh manajer shift. Lalu, bukti makanan kedaluarsa yang disajikan ke tamu di lantai bawah. Kemudian video seorang staf cleaning service diancam agar tak buka suara. Teriakan kecil terdengar dari sudut ruangan. Entah siapa yang tercekat. Tapi sorotan belum berhenti. Puncaknya adalah tayangan saat Sari, op magang, dituduh mencuri perhiasan tamu. Terlihat jelas bagaimana ia dijebak. Rekaman tersembunyi menunjukkan Pak Dani sendiri yang menyelipkan perhiasan ke keranjang alat kebersihan Sari. Ardi berhenti bicara. Ia membiarkan semua menyaksikan kenyataan pahit. Setelah video berakhir, ia menatap Pak Dani tajam. Pak Dani, suaranya tenang tapi menusuk. Anda bukan hanya gagal sebagai manajer, Anda adalah racun di tubuh hotel ini. Mulai hari ini, Anda dinyatakan dipecat dan akan kami tuntut secara hukum. Pak Denny berdiri dengan wajah merah padam, mencoba membela diri. Tapi tidak ada ruang untuk kebohongan lagi. Bahkan beberapa staf yang dulu membela Denny, kini mulai menjauh. Staf yang ikut menutupi dan melakukan pelanggaran, saya minta Anda berdiri. Siapapun yang mengaku, akan kami proses secara internal. Tapi jika kami temukan sendiri, hukumannya lebih berat. Lanjut RD. Beberapa nama disebut satu persatu. Mereka berdiri, wajah tertunduk, dipersilakan keluar ruangan oleh tim HRD. Kemudian, RD berjalan mendekat ke tengah ruangan. Ia memandang ke arah Sari yang berdiri di barisan cleaning service. Sari, katanya lembut, terima kasih telah menjadi satu-satunya cahaya dalam gelapnya integritas di hotel ini. Kamu menunjukkan hati yang tulus. Bahkan saat semua orang memandang rendah seseorang yang mereka anggap tidak pantas. Mata Sari berkaca-kaca. Ia hampir tak percaya. Teman-temannya memandangnya dengan kagum. Bahkan malu karena dulu sempat ikut mencibir. Mulai hari ini, lanjut RD. Kamu kami angkat sebagai asisten direktur pelayanan tamu. Kamu akan ikut dalam program pelatihan manajemen hotel di kantor pusat. Seluruh ruangan terdiam, lalu terdengar tepuk tangan perlahan. Beberapa menangis, bukan karena bahagia, tetapi karena menyesali tindakan mereka sendiri. Hari itu, Hotel Crystal Majesty tidak hanya membersihkan debu di lantainya tapi juga membersihkan hati para karyawannya Don Bogi Ardi. Ini baru permulaan dari revolusi budaya pelayanan yang lebih manusiawi dan bermartabat. Aula serbaguna hotel yang biasanya digunakan untuk akara-kora mewah, kini terasa hangat dan penuh haru. Seluruh staf berkumpul, masih dalam suasana terkejut setelah pengungkapan besar yang dilakukan RD. Tidak ada yang menyangka bahwa gembel yang mereka usir dan remehkan hanyalah topeng dari sosok CEO muda, Ardi Prasetya, pemilik jaringan hotel bintang 5, yang mereka anggap terlalu jauh untuk disentuh. Setelah beberapa menit hening, RD berdiri di atas panggung kecil yang didekorasi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang tetap jujur dalam gelapnya sistem yang rusak. Ucapnya dengan suara tenang, namun tegas. Mata semua orang tertuju padanya, termasuk Sari yang berdiri paling belakang dengan seragam op yang sudah agak kusam. Ia menunduk. Masih belum percaya bahwa semua ini nyata. Kepalanya masih penuh dengan kejadian kemarin. Ketika ia difitnah dan hampir kehilangan pekerjaannya. Namun yang terjadi hari ini jauh dari dugaannya. RD melanjutkan. Ada satu orang yang membuat saya percaya bahwa kebaikan masih hidup di tempat ini. Saat saya lapar, ia memberiku makanan tanpa menghakimi. Saat saya dihina, ia tidak ikut tertawa. Dan ketika yang lain mencari muka, ia tetap jadi dirinya sendiri. RD menoleh ke arah Sari. Sari, panggilnya. Maju ke depan. Seluruh ruangan seketika hening. Sari tersentak dan perlahan lehen melangkah maju. Seperti tak yakin, apakah ini nyata atau mimpi. Tubuhnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Semua pasang mata menatapnya. Kali ini dengan rasa hormat yang tulus. Di depan semua orang, RD mengeluarkan sebuah map coklat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi op. Kamu diangkat sebagai supervisor layanan tamu. Selain itu, kamu juga saya. Berikan beasiswa penuh untuk kuliah jurusan manajemen perhotelan di kampus terbaik. Tepuk tangan pecah. Sari menutup mulutnya, air matanya tak terbendung. Ia hampir tak sanggup berbicara. Tetapi Pak, saya hanya lulusan SMA, ucapnya lirih. RD tersenyum. Itu bisa dipelajari, tapi kejujuran, empati, dan integritas tidak bisa diajarkan dengan gelar.
Kamu punya itu semua? Beberapa staf yang dulu meremehkan Sari, kini menatapnya dengan campuran malu dan kagum. Mereka tak menyangka bahwa gadis sederhana itu justru yang dipilih CEO. Namun di saat yang sama, banyak juga yang merasa lega, terutama mereka yang sebenarnya punya hati, tapi terlalu takut bersuara selama ini. RD tak berhenti sampai di situ. Ia lalu menunjuk beberapa staf lain yang selama penyelidikannya diam-diam menunjukkan integritas seperti Riko dari dapur yang menolak memberikan makanan kedaluarsa, atau Maya dari bagian laundry yang berani menulis surat anonim soal pungli. Manajer, untuk kalian yang tetap memegang nilai meski tekanan begitu besar, mulai minggu depan, kalian akan mengikuti pelatihan lanjutan dan bersiap untuk posisi baru, kata RD. Satu persatu wajah-wajah yang selama ini tertindas mulai tersenyum. Ada harapan yang baru. Udara hotel itu tak lagi pengap oleh ketakutan, tapi mulai terisi semangat dan harapan. RD juga mengumumkan reformasi besar-besaran. Kita akan membuat sistem audit yang lebih manusiawi, pelatihan empati untuk semua staf, dan perekrutan ulang untuk posisi-posisi kunci. Budaya hotel ini harus berubah, dari dasar sampai ke pucuk, katanya. Suasana ruangan berubah menjadi semacam deklarasi pembaruan. Sari berdiri di samping Ardi, masih dengan air mata haru, tapi kini disertai senyum kecil yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia datang ke hotel itu sebagai gadis miskin, yang hanya berharap bisa membantu ibunya di kampung. Kini, ia menjadi simbol perubahan bukti hidup, bahwa kebaikan hati bisa membalikan nasib, bahkan di tempat yang keras sekalipun. Dan di antara tepuk tangan dan ucapan selamat, RD hanya menatapnya dengan tenang. Ia tahu, keputusan ini bukan hanya tentang manajemen. Ini tentang memberi kesempatan pada mereka yang layak, tapi selama ini tersembunyi di balik topeng kemiskinan dan hierarki. Hari itu, bukan hanya Sari yang diberi hadiah tapi seluruh hotel. Setelah badai reda dan hotelnya mulai bangkit dengan wajah baru, Ardi belum merasa tugasnya selesai. Ia masih merasa gelisah bukan karena takut pada kegagalan, tapi karena ia sadar bahwa kesombongan dan kelicikan bisa tumbuh di mana saja, bahkan di balik senyuman terindah. Suatu pagi, Erdi keluar dari mobilnya yang biasa, mengganti setelan jas mewah dengan seragam kerja biasa kali ini, bukan sebagai gembel, bukan pula bellboy, tapi sebagai staf kontrak di sebuah hotel pesaing. Namanya dicatat sebagai Andre, pekerja harian lepas yang baru saja lolos wawancara outsourcing. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan kali ini, ia benar-benar sendiri. Hotel itu tampak megah dari luar, bahkan punya lebih banyak penghargaan internasional. Tapi Ardi tahu, kemewahan bisa menipu. Ia ingin tahu, apakah tempat ini sungguh sebaik yang terlihat, atau hanya topeng lain yang menyimpan kebusukan serupa seperti yang pernah ia bongkar sendiri. Hari-harinya dimulai dengan pekerjaan kasar, mengangkat galon, membersihkan toilet umum, dan mengantar linen ke kamar lantai atas. Tak sedikit yang mencibir, menertawakan, bahkan ada yang menyuruhnya makan di lorong karena bau keringat. Tapi Erdi, dengan topi dan masker seragam lamanya, hanya tersenyum. Di antara celaan, ia menemukan satu hal yang familiar: beberapa wajah karyawan lama yang pernah dipecat dari hotelnya dulu. Mereka bekerja di sini sekarang. Ada yang jadi resepsionis, ada yang naik pangkat jadi supervisor. Salah satunya adalah Rahmat, mantan staf keuangan yang dulu ketahuan memalsukan laporan dan mencoba menyuap staf lain agar diam. Kini bagian tim audit internal hotel pesaing tersebut. Erdi menyimpan semua informasi itu dalam benaknya. Ia juga mencatat bahwa di hotel ini, budaya senioritas sangat kuat. Junior harus tunduk, bahkan saat senior menyuruh melakukan hal tidak etis, seperti menaruh minuman gratis di tagihan tamu, atau menunda laporan rusak fasilitas, agar budget tetap utuh. Suatu sore, di ruang pantry staff, Ardi tak sengaja mendengar obrolan dua orang supervisor. Kau tahu nggak sih, si Rahmat itu katanya masih dendam banget sama mantan bosnya. Dulu si Erdi Prasetya itu. Masih, udah lama banget itu kejadian. Katanya sih, dia nggak bakal diam sebelum bikin malu hotel si Erdi itu. Aku dengar, dia punya rencana mau sebarkan fitnah lewat media soal kebobrokan manajemen lama. Dan bikin skenario biar ada insiden di sana. Dia punya kaki tangan juga. Erdi menahan napas di balik pintu pantry. Jadi benar dendam masih menyala. Dan bukan cuma dendam personal, tapi dendam yang siap membakar reputasi dan stabilitas bisnis yang ia perjuangkan mati-matian. Tapi Erdi tidak gentar. Justru inilah alasan ia terjun ke lapangan lagi. Untuk melihat kebenaran tanpa filter. Untuk memahami musuh tanpa terburu emosi. Ia tahu
bahwa musuh sejati bukan hanya yang menyerang terang-terangan, tapi juga mereka yang membungkus niat busuk dalam senyum hangat dan jabatan tinggi di malam terakhir penyamarannya. RD duduk di rooftop hotel itu, memandangi lampu-lampu kota. Di saku bajunya, ada pulpen kecil dan kertas berisi catatan investigasi baru. Permainan belum selesai, gumamnya pelan. Dan di kejauhan, seseorang memotret siluetnya dari lantai bawah. Mantan karyawan itu tersenyum licik sambil mengirim pesan ke seseorang. Target ditemukan, waktunya membalas.